tidak pernah ada satu suara yang terlalu kecil untuk didengar, karena setiap suara memiliki arti yang sama. Adik sanak mari berdemokrasi di Ican Podcast. Adik sanak mari berdemokrasi di Ican Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi. Kembali lagi di podcast KPU Kota Bengkulu, ruang bincang tempat kita mengulik berbagai sisi dunia kepemiluan, tentu saja dari narasumber-narasumber yang berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Nah, teman pemilih, episode kali ini temanya menarik banget nih. Kita berbicara tentang inklusivitas. Bagaimana sih pemilu itu harus diselenggarakan secara inklusif maupun bagi penyandang disabilitas, bagi masyarakat adat, masyarakat pinggiran, masyarakat marginal tentunya. Nah, di studio KPU Kota Bengkulu sudah hadir narasumber kita, Ketua DPP PPUAD Bapak Tahrim Nusarto. Langsung aja kita sapa. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Terima kasih. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Sehat ya, walaupun cuaca di luar agak kurang menentu ya, kadang hujan, kadang panas. Benar. Iya. Sebelum kita masuk ke tema kita ya Pak, boleh saya tanya dulu nih Pak. Sebenarnya DPP PPUAD itu apa sih Pak? PPUAD itu singkatan dari Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas. Oke. Dalam perannya atau gerakan-gerakan yang dilakukan itu seperti apa Pak? Oke. PPUAD itu kami khususnya itu bergerak di bidang advokasi dan pemilihan sebagai wadah teman-teman disabilitas untuk menyampaikan aspirasi hak-hak teman-teman disabilitas itu dalam pemilihan, baik sebagai pemilih maupun sebagai yang dipilih, contohnya sebagai anggota legislatif, baik itu mungkin jadi bupati atau gubernur, dan juga menjadi penyelenggara pemilu, Mbak. Oke. Jadi memperjuangkan gimana caranya penyelenggaraan negara, terutama pemilu itu lebih inklusif dan menyeluruh gitu ya Pak. Oke. Kalau bicara pemilu yang lebih inklusif, kira-kira kalau dari sudut pandang PPUAD atau dari sudut pandang Bapak sebagai penyandang disabilitas, seperti apa sih Pak pemilu itu diselenggarakan? Harapan Bapak bagaimana? Kita kan harus tahu dulu itu pemilu yang inklusif. Itu pemilu yang dalam proses pemilihan itu jadi dijamin setiap warga negara itu dijamin haknya dan dijamin untuk aktif berpartisipasi, di mana yang tidak membeda-bedakan dan tidak meninggal. Maksudnya membeda-bedakan ini tanpa memandang adanya status sosial, tanpa adanya pembedaan ras, agama, dan juga status sosial dan teman-teman disabilitas. Apabila semuanya sudah terpenuhi, baru itu bisa disebut pemilu yang inklusif itu. Oke, harus ramah terhadap penyandang disabilitas ya Pak. Bagaimana pemilu itu diselenggarakan harus menyentuh semua lapisan masyarakat. Itu sebenarnya bukan untuk teman-teman disabilitas saja, karena seperti lansia itu juga kan udah termasuk disabilitas itu kan, udah termasuk di dalam golongan disabilitas gitu. Oke. Nah, sekarang kita bicara soal hak politik. Tentu saja para penyandang disabilitas itu punya hak politik ya Pak, dan diatur, ada regulasinya. Tapi apakah regulasi tersebut sudah cukup untuk meyakinkan disabilitas untuk maju ke politik, atau masih hanya sekedar secara formalitas aja? Kalau secara regulasinya kan memang udah ada undang-undangnya yang mengatur, baik itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 8 2016. Tetapi dalam prakteknya kayaknya
belum gitu kan, belum sepenuhnya teman-teman disabilitas itu ikut gitu kan, belum maksudnya belum itu belum sepenuhnya teman-teman disabilitas yang banyak terlibat di dalam baik itu sebagai penyelenggara maupun sebagai yang dipilih peserta gitu. Oke. Nah, kira-kira itu kendalanya apa Pak dari internal dari penyandang disabilitasnya atau justru sistemnya yang tidak memberi kesempatan? Ini ada kedua-duanya kayaknya ada. Kita nggak bisa menyalahkan satu sisi gitu. Dari regulasi dari pemerintahnya kan yang aksesnya selama ini kan belum ramah disabilitas gitu kan, baik dari segi seleksinya gitu kan, kalau kayak tahun kemarin kan memang masih kayaknya banyak yang agak memberatkan. Kalau kemarin kan harus istilahnya sehat fisik, jasmani dan rohani. Sedangkan teman-teman disabilitas kan kayak saya otomatis fisiknya kan ada kendala gitu, tetapi kan secara rohaninya kan enggak. Nah mungkin juga dari teman-teman juga belum banyak yang ikut terlibat langsung, karena ini menurut saya pribadi gitu kan, khususnya yang ada di Provinsi Bengkulu. Selama ini juga teman-teman kan belum banyak mengetahui dan belum juga banyak yang paham bahwa sesungguhnya teman-teman disabilitas itu sudah diatur oleh undang-undang bahwa mempunyai hak yang sama dengan masyarakat dan warga negara yang lainnya di dalam menyampaikan hak-hak politiknya gitu. Oke, jadi seperti itu ya Pak. Harus diberikan kesempatan baik mau menjadi bagian dari ad hoc atau benar. Gitu ya Pak. Oke. Lanjut, kita geser dikit ke partisipasi dan keterwakilan disabilitas. Bagaimana pandangan Bapak tentang figur-figur nih Pak yang ingin terjun ke dunia politik itu Pak, ada pesan dan harapannya nggak Pak? Figur-figur disabilitas yang ingin terjun ke politik. Nah, kalau yang di tahun kemarin di 2024 itu udah ada teman kita yang coba ikut gitu kan. Mereka ikut sebagai peserta yaitu di legislatif itu yang khusus untuk kota. Berarti itu udah ada teman-teman kita yang udah mulai gitu kan. Nah, harapan saya yang akan datang, karena kita udah tahu kan, udah paham bahwa ada undang-undang yang mengatur dan kita juga udah diberi kesempatan oleh KPU juga udah difasilitasi. Jadi mungkin yang akan datang teman-teman disabilitas mudah-mudahan banyak yang ikut gitu. Oke. Kalau dari sisi PPUAD-nya Pak, ada langkah-langkah tertentu nggak yang dilakukan agar penyandang disabilitas itu tidak hanya sebagai pemilih saja, tapi masuk ke menjadi peserta pemilu gitu Pak? Ada langkah-langkah atau apa yang dilakukan gitu Pak? Ya, yang selama ini kami yang lakukan dengan teman-teman yang disabilitas yaitu kita memberitahu dan mensosialisasikan bahwa, dan kita juga banyak beraudiensi bahwa teman-teman disabilitas itu jangan lagi merasa minder gitu, jangan lagi merasa dikucilkan, bahwa kita sudah mempunyai hak yang sama gitu. Kalau selama ini mungkin teman-teman kita disabilitas mungkin merasa gimana gitu, masih agak merasa diskriminasi atau dikucilkan gitu. Tetapi kan kalau kini udah mulai gitu, udah mulai berbenah gitu kan. Jadi harapan saya di kedepannya lebih gitu, lebih dari tahun yang kemarin gitu. Oke, jadi PPUAD itu mewadahi sekaligus mengedukasi gitu ya Pak, penyandang disabilitas untuk menyadari kalau negara itu sudah menyediakan hak-hak mereka sama dengan semuanya sama gitu ya Pak. Oke. Nah,
terakhir nih Pak, kalau boleh dipilih satu langkah yang paling konkret, apa yang bisa dilakukan bersama-sama antara KPU, PPUAD agar pemilu di 2029 nanti bisa berjalan dengan lancar dan inklusif? Menurut saya yang ada dua hal yang pertama itu fasilitas umumnya, maksud fasilitas di TPS-nya gitu. Oke. Yang mungkin kalau kemarin-kemarin masih ada TPS yang belum ramah disabilitas gitu kan. Jadi lebih ditingkatkan lagi gitu kan, lebih ramah disabilitas lagi. Dan yang kedua yang kemarin juga pengalaman kami yang banyak kami temui yaitu para petugas yang di TPS itu mereka banyak belum paham gitu. Maksudnya belum paham bahwa TPS ini memang harus ramah disabilitas gitu. Terus mereka dalam melayani, maksud aku begini Mbak, kayak ada kemarin kan dari anggota KPPS itu mereka banyak yang belum paham bahwa surat suara Braille itu dikira surat itu khusus yang untuk tunanetra atau yang Braille gitu. Padahal bukan yang itu kan ada suatu pamflet seukuran segini. Itu tuh untuk teman-teman kita netra menulis gitu. Jadi di kertas suaranya tadi dimakai huruf Braille gitu kan, umpamanya A kan pilihannya, jadi kan di situ nanti ditulis. Nah jadi pengetahuan di sumber dayanya gitu, di masyarakatnya gitu, jadi mereka banyak belum ngerti gitu apa itu yang itu salah satunya kan. Nah, terus kayak kemarin juga teman-teman akan melakukan pemantauan gitu kan, jadi pas datang ke TPS mereka melihat disabilitas, kok kamu sini nggak boleh ini, bahwa teman-teman disabilitas juga itu melakukan pemantauan gitu. Jadi di dua sisi itu yang perlu ditingkatkan lagi. Dan juga menurut saya mungkin nanti teman-teman disabilitas perlu pelatihan mungkin pelatihan, maksudnya di bidang pengetahuan bahwa bagaimana menjadi penyelenggara gitu kan, bagaimana bahwa kita ini sudah mempunyai hak untuk dipilih juga begitu Mbak. Oke. Mungkin itu PR juga ya untuk KPU dalam menyelenggarakan pemilu ke depan, untuk memprioritaskan disabilitas, apalagi dari segi pelayanan gitu ya Pak. Oke. Terakhir nih Pak, ini beneran terakhir. Kalau bicara ke depan nih Pak, apa harapan Bapak untuk sesama penyandang disabilitas maupun untuk masyarakat umum ke depan? Harapan saya kan kalau untuk teman-teman disabilitas yaitu tadi, jangan merasa minder lagi, dan mari tunjukkan kemampuan kita bahwa kita juga disabilitas mempunyai hak yang sama. Dan kalau untuk masyarakat mungkin lebih peduli lagi, lebih karena tanpa adanya kepedulian dari masyarakat itu teman-teman disabilitas juga bisa gitu kan. Oke. Kalau dirangkum dalam satu kalimat singkat nih Pak, apa pandangan Bapak tentang pemilu yang inklusif, yang menyeluruh gitu Pak? Ya, yang menyeluruh tadi yaitu pemilu yang tanpa membeda-bedakan status gitu, tanpa membedakan status sosial, tanpa membedakan ini teman-teman disabilitas, tanpa membedakan ras, tanpa membedakan agama gitu. Jadi suatu pemilu yang betul-betul ramah baik itu untuk disabilitas maupun untuk umum gitu. Terima kasih ya Bapak sudah menyempatkan hadir di studio podcast KPU Kota Bengkulu. Semoga obrolan kita siang ini bisa bermanfaat untuk teman pemilih di rumah dan bisa membuka perspektif baru dan menambah wawasan teman pemilih di rumah. Teman pemilih, jangan lupa follow Instagram resmi KPU Kota Bengkulu, dan jangan lupa juga like dan komen
subscribe channel YouTube KPU Kota Bengkulu dan like podcast ini. Saya Penti Sari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.